Inspiratif hidup. Jangan jadikan kegagalan kemarin sebagai penghambat hari ini. Semangat untuk membuat hari esok lebih baik melalui hari ini. Episode 27. Cynthia Yandra datang. Cynthia Yandra berbaur dengan lingkaran kelas atas di Jakarta. Dia jelas mengenal semua orang kaya. Bahkan, para pria yang mengejarnya berbaris sangat panjang. Tapi, tidak pernah terdengar kabar sekalipun bahwa dia punya pacar. Mungkin Cynthia Yandra memang menyukai wanita, pikir Sean. Hei, apa yang kamu pikirkan? Cepat jawab pertanyaanku. Mengapa datang ke perusahaan kami? Seru Rosiana dengan penuh amarah. Sean kembali tersadar dari lamunannya dan akhirnya menjawab. Aku Sean Yuwono, presidir baru grup Citra Abadi. Rosiana ternganga hingga mulutnya terbuka sangat lebar. Bahkan, sebutir telur sepertinya bisa masuk ke dalam mulutnya. Maafkan saya, Presidir Yuwono. Saya sangat bodoh. Rosiana sontak meminta maaf. Orang yang memiliki kunci dan membuka kantor pastilah Anda, Presidir. Maafkan saya, Wah Presidir Yandra bilang ada orang mencurigakan yang datang. Jadi saya. Sean terkejut saat mendengarkan penjelasan Rosiana. Orang mencurigakan, batinnya. Sean langsung mengerti apa yang sedang terjadi dan memekik dengan kesal. Sial. Orang keluarga Wangsa mengikutiku. Dasar segerombolan orang-orang yang menyebalkan. Sudahlah. Kamu bisa pergi bekerja, kata Sean pada Rosiana. Tak lupa sambil berpesan kepadanya. Oh, ya. Aku dengar Wah Presidir Yandra adalah direktur wanita tercantik di Jakbaik. Jawab Rosiana dengan patuh. Rosiana berjalan keluar dari kantor presidir dan pergi ke toilet di lantai dasar. Kemudian, dia segera menelepon Cynthia. Wah Presidir Yandra. Cynthia sudah dalam perjalanan menuju perusahaan saat ini. Dia menggunakan Bluetooth di mobil Porsche-nya untuk berbicara dengan Rosiana Krisjanto. Rosiana, bagaimana? Apakah kamu sudah memeriksa? Apakah ada orang yang mencurigakan di perusahaan? Rosiana menjawab sambil berbisik. Saya sudah memeriksa semuanya dan tidak ada orang yang mencurigakan. Tapi ada seseorang yang selalu ingin kamu temui. Siapa? Cynthia bertanya dengan rasa ingin tahu. Rosiana adalah orang kepercayaan Cynthia. Banyak hal pribadi yang dia katakan pada Rosiana. Rosiana menjawab. Presidir Yuwono. Presidir grup kita. Dia sudah tiba di perusahaan dan dia bilang ingin bertemu denganmu. Apa? Presidir Yuwono sudah datang ke perusahaan. Pekik Cynthia kaget. Cynthia sangat bersemangat hingga hampir menabrak Land Rover di depannya. Dia telah menantikan kedatangan presidir ini sejak lama. Akhirnya, dia menginjak pedal gas lebih dalam dan langsung meningkatkan kecepatan menjadi 100 km per jam. Dia terus menyalip dan mengemudikan mobilnya secepat mungkin agar bisa segera bertemu dengan Presidir Yuwono. 10 menit kemudian, Cynthia tiba di lobi dasar gedung CBD. Cahyadi yang sudah tiba lebih awal segera memanggil Cynthia begitu melihatnya. Kakak Cynthia. Tuan Pangestu. Cynthia Yandra mengenali Cahyadi. Cahyadi melangkah maju dan bertanya dengan prihatin. Nona Yandra. Saya khawatir Sean Yuwono akan menyakitimu. Jadi saya segera datang untuk membantumu. Biarkan saya naik ke atas bersamamu. Cynthia pernah makan sekali bersama ayah Cahyadi. Menurutnya, Cahyadi Pangestu adalah generasi yang lebih muda darinya sehingga tidak memenuhi syarat untuk bermain dengannya. Akhirnya, Cynthia menolak. Tidak perlu. Saya sudah memeriksa. Tidak ada orang yang mencurigakan di perusahaan. Karena saya ada urusan mendesak. Saya naik duluan. Jangan pergi. Kak Cynthia. Percaya padaku. Sean Yuwono benar-benar di atas. Teriak Cahyadi dari belakang. Cynthia mengabaikan Cahyadi dan segera naik lift ke atas. Begitu pintu lift terbuka, terlihat Rosiana dan beberapa rekan wanita sedang membicarakan sesuatu. Wah Presidir Yandra. Kamu sudah datang. Panggil Rosiana yang tampak bersemangat. Cynthia mengangguk pada Rosiana. Dia melirik Supervisor Departemen Investasi dan mahasiswa pascasarjana magang dari Departemen Hukum yang berada di sebelah Rosiana. Lalu bertanya. Mengapa kalian juga di sini? Supervisor dan mahasiswa pascasarjana magang. Keduanya sama-sama perempuan. Mereka juga sangat bersemangat seperti Rosiana.
Rosiana barusan bilang di grup chat perusahaan bahwa CEO baru perusahaan kita sudah datang dan dia sangat tampan. Kami bahkan tidak sempat memakai riasan karena langsung lari datang ke sini. Kedua perempuan ini mengontrak rumah di dekat perusahaan sehingga mereka bisa datang sangat cepat dengan berjalan kaki. Cynthia terkejut dan bertanya dengan penasaran. Oh, setampan apa? Rosiana menjawab dengan penuh semangat. Lebih tampan daripada artis dan sangat muda. Sepertinya berusia 23 tahun. Muda sekali, kata Cynthia yang lagi-lagi sedikit terkejut. Dirinya saja sudah berusia 32 tahun. Tetapi ternyata presdir itu jauh lebih muda darinya. Rosiana menggoyangkan tangannya dengan penuh semangat dan berbicara dengan antusias. Dia jelas anak generasi kedua yang sangat kaya. Kalau tidak, bagaimana mungkin bisa menjadi presdir? Siapapun yang bisa menjadi pacarnya, pasti akan sangat bahagia. Cynthia memelototi mereka bertiga dan menegur. Dasar kalian ini, gadis-gadis centil. Jangan pernah berpikir untuk mendekati Presdir Yuwono. Rosiana membalas. Kami mana mungkin pantas untuk Presdir Yuwono. Pasti hanya Wapresdir Yandra yang paling pantas. Oh, ya, Wapresdir Yandra. Presdir Yuwono bilang bahwa bila kamu sudah datang, dia memintamu untuk menemuinya di kantornya. Supervisor Departemen Investasi menambahkan. Benar. Saya dengar Rosiana bilang Presdir Yuwono memujimu sebagai direktur wanita tercantik nomor 1 di Jakarta. Dia datang begitu pagi. Siapa tahu karena ingin bertemu denganmu lebih cepat. Terlihat sebuah senyum terbit di wajah cantik Cynthia ketika dia mendengar perkataan ini. Namun, dia tidak ingin berperilaku seperti wanita centil seperti Rosiana dan yang lainnya. Cynthia merapikan rambutnya dan berkata, aku sudah bertahun-tahun berkelana di dunia bisnis Jakarta. Tidak ada pria yang tidak bisa aku taklukkan. Di mata kalian, seorang presdir sombong yang tidak bisa dijangkau. Bagiku, mereka hanyalah anjing penjilat yang menyedihkan. Cynthia melanjutkan dengan penuh percaya diri. Hanya seorang anak laki-laki berusia 23 tahun. Kalian ikut denganku dan lihat bagaimana aku bisa membuatnya bertekuk lutut padaku hanya dalam 3 menit. Bersambung. Terima kasih sudah mengikuti channel Wan dan Putra Orsia. Jangan lupa subscribe, like, and share. Tunggu episode selanjutnya. Salam silaturahim.